Salam Imam Harto Insight. Pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia sekali berjumpa seorang yang begitu berbakat dan punya kemampuan kerja yang sangat agresif dan dinamis. Beliau tidak lain adalah seorang rektor Universitas Bangka Belitung. Dan kita beruntung pada hari ini kita datang langsung ke Bangka untuk ikut podcast di Ruang Podcast UBB di Pangkal Pinang, Bangka, ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada beliau, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Profesor Dr. Ibrahim MSI. Apa kabar Pak Ibrahim? Kabar, saya sehat, alhamdulillah Bang. Aduh, senang banget nih. Jadi meminta waktu beliau sudah cukup lama dan saya juga harus terbang dari Jakarta ke sini dan saya beruntung bisa datang ke Pangkal Pinang pada hari ini dan bisa berbincang-bincang dengan beliau ya. Siap. Karena beliau ini seorang yang menarik, putra daerah lah yang bisa memimpin UBB ini dengan prestasi yang sangat gemilang dan beliau adalah seorang rektor yang terpilih dua periode. Ya semua rektor yang bisa 2 kali. Berarti dia punya keunggulan yang harus kita pelajari dan kita gali ya. Keterampilan soft skill-nya bagaimana sehingga bisa mencapai posisi seperti itu. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja Pak Ibrahim. Siap Bang Imam. Ibrahim, kita berharap Bapak bisa bercerita dari sekolah kecil bagaimana hal-hal apa yang menarik selama sekolah di masa kecil Bapak. Silakan. Siap. Terima kasih Bang Imam. Yang pertama, sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi dan kami juga Universitas Bangka Belitung karena bisa masuk dalam channelnya Imam Haryanto Insight. Ini saya kira adalah sebuah kesempatan yang istimewa, langka untuk berinteraksi dengan fans page-nya Pak Imam Haryanto Insight dan saya kira kita bisa banyak bertukar dan kami juga tentu akan belajar banyak dengan Bang Imam dan sebuah kehormatan juga bisa di-mention tadi. Saya kira narasinya terlalu agak sedikit lebay karena sebetulnya nggak gitu-gitu banget lah Bang sebenarnya. Yang jelas kan kalau kami pertama tentu bagi kami sendiri sudah mendapatkan achievement seperti yang sekarang tadi seperti Bang Imam sampaikan misalnya menjadi rektor kemudian juga sekarang masuk ke periode kedua. Bagi saya sebenarnya ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya secara pribadi dan barangkali keluarga saya tentu saja yang di luar sebenarnya nalar, prediksi dan sebetulnya tidak ada dalam daftar cita-cita untuk jadi rektor kemudian insyaallah sekarang ini jadi alhamdulillah jadi profesor misalnya itu sebenarnya tidak ada dalam list. Jadi sebetulnya begitu. Nah, saya sendiri tumbuh dan besar di kampung bernama Sungai Selan dan kemudian dengan orang tua yang juga secara ekonomi kami petani, Bang Imam bekebon, istilah orang Bangka itu bekebon, lalu kemudian ibu kebetulan juga ibu rumah tangga, di keluarga kami juga tidak ada yang merupakan keluarga pejabat, keluarga kita adalah keluarga yang memang ya khas lah orang kampung kebanyakan di Pulau Bangka dan saya merasakan suasana yang sekarang saya sebut waktu itu sebagai keterbatasan dan kesusahan. Waktu sekarang saya menyebut itu, kalau dulu enggak. Jadi yang enggak berduit, kemudian makannya cuma ya ayam yang dipotong dari samping rumah, lalu kemudian mancing ikan di parit-parit di ini. Itu adalah suasana hidup yang kalau sekarang saya melihatnya ternyata saya dulu miskin. Kita jemput kita miskin itu kalau kita sudah berada di posisi dan merasakan sesuatu yang enak bagi Imam ya. Jadi sekarang baru kerasa oh ternyata berarti dulu saya susah ya. Tapi dulu itu nggak pernah merasa susah Bang dengan kondisi seperti itu. Jadi apa tuh kunci enggak maksudnya saya nggak nyebut itu kalau itu ternyata miskin karena kami ternyata itulah dunia alami kita di kebun di kampung dan dengan kondisi keluarga yang serba terbatas kami enjoy saja. Jadi misalnya cuma ketemu beras, ketemu ikan asin bagi kami itu bukan sebuah kemiskinan, tapi memang sudah sesuatu yang alamiah terjadi dan itu menurut saya lumrah terjadi di semua kampung-kampung ya. Nah, baru justru sekarang setelah ketemu dengan makanan enak, ketemu dengan oh berarti dulu susah. Itu yang menarik ya bagi Imam ya. Jadi sebenarnya menurut saya
sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kami sebetulnya dengan latar belakang nyaris sepertinya mimpi di atas terbang ke langit saja untuk bisa sampai ke posisi sekarang, karena kedua orang tua kebetulan secara ekonomi tidak memungkinkan, keluarga-keluarga juga tidak ada, tapi saya percaya satu hal bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi alhamdulillah dengan keterbatasan bisa menyelesaikan pendidikan SD, lalu kemudian naik ke SMP di Sungai Selan, lalu kemudian masuk SMA 3 Pangkal Pinang, lalu kemudian punya kesempatan kuliah. Waktu itu kan belum ada KIP kuliah, Bang. Masih adanya ya beasiswa Super Semar, itu sempat dapat waktu di SMA. Tapi kemudian pas kuliah belum ada KIP kuliah, sehingga ya urunan lah keluarga, abang-abang untuk ngongkosi kuliah. Secara kebetulan kita di keluarga kami yang pertama menjadi seorang mahasiswa. Jadi cita-citanya memang pengen segera lulus kuliah, pulang cepat. Alhamdulillah berhasil selesai masuk Gajah Mada, lalu kemudian berhasil selesai dalam waktu yang cukup singkat, 3 tahun 3 tahun setengah, 3 tahun 4 bulan lah kira-kira begitu, Bang. Karena saya masuk bulan Januari 2001, lalu kemudian wisuda Desember 2024. Jadi 3 tahun 2 bulan lah waktu itu. Jadi bulan September itu Bang Imam sudah ujian skripsi bulan September. Padahal kita kan Agustus baru mulai kuliah tuh. Jadi 3 tahun 18 hari saya bisa menyelesaikan skripsi. Niatnya cuma satu, bahwa saya ingin cepat pulang karena ingin meringankan beban penderitaan. Waktu itu kan masih dikirim terus tuh. Kadang dikirim 50.000 Bang Imam, tapi di Jogja kan dengan 50.000 insya Allah cukup lah. Alhamdulillah cukup. Lalu kemudian kadang dikirim 200.000, kadang dalam sebulan tidak dikirim sama sekali, karena kan tergantung penghasilan orang tua kan, berkebun dan lain sebagainya. Jadi saya kira dengan kondisi itulah yang menyebabkan saya pengen pulang cepat. Ternyata pengen semangat pulang cepat, lalu kemudian ternyata menjadi trigger untuk kemudian ternyata nilainya bagus juga. Nah, dapatlah kesempatan waktu itu ngambil S2 setelah dapat beasiswa dari IIEF, jadi International Indonesian Education Foundation, sponsorshipnya dari Ford Foundation untuk lanjut kuliah beberapa bulan kemudian di kampus yang sama. Nah, setelah itu UBB berdiri. Setelah selesai S2, UBB berdiri tahun 2006, pulang ke sini ikut bergabung mengajar di angkatan pertamanya. UBB berdiri 2006, mulai bulan Agustus itu sudah mulai ikut mengajar. Waktu itu masih dosen luar biasa. Jadi saya mengawali karir di UBB itu pertama UBB berdiri dan sebagai dosen luar biasa, Bang. Dan itu berjalan setahun. Nah, setelah itu baru kemudian waktu itu UBB belum negeri. UBB kan masih berjuang untuk negeri, establish dulu sebagai swasta 2006 karena waktu itu harus jadi universitas dulu biar nyaman. Baru kemudian 2010 negeri. Nah, setelah itu di 2007 jadi dosen tetap. Lalu kemudian 2009 dapat beasiswa dari Habibie Center untuk ngambil S3 di UGM lagi, balik kampung lama lagi, sehingga praktis ya 10 tahun lah kira-kira kuliah di Jogja dengan jeda 3 tahun. Nah, habis itu UBB negeri di tengah perjalanan di tahun 2010. Alhamdulillah bisa menjadi pegawai ASN di rekrutmen pertama tahun 2012, lalu kemudian selesai doktor di 2014, dan 2014 kemudian teman-teman banyak yang waktu itu senior berangkat sekolah, sehingga saya diminta untuk menjadi dekan waktu itu, sehingga menjadi dekan lah sejak 2014. Nah, itulah histori sebetulnya, Bang, secara garis besar, sehingga dengan posisi seperti sekarang ini sebenarnya sudah pencapaian yang menurut saya sudah sangat, Tuhan itu sudah terlalu baik pada saya. Tuhan itu maha baik dan memberikan pencapaian-pencapaian bahkan yang tidak pernah ada dalam daftar urut keinginan. Dokter 2014, kemudian profesor 2023. 2022, Bang. Jadi saya 2014 itu menjadi dokter. Kebetulan sudah punya dokter sebelumnya 2012 itu jadi dokter ilmu filsafat dulu. Jadi dokternya 2 nih. Iya. Saya baru tahu, saya kira satu nama, Bro. Aduh, iya. Jadi waktu itu sebenarnya historinya menarik, Pak Bang Imam. Pertama 2009 dapat Habibie Center kuliah di ilmu politik. Lalu kemudian saat semester genap saya pulang jalan-jalan ke kampus S1 dulu, ketemu dengan pembimbing saya, lalu cerita, Mas,
kalau mau saya bilang saya mau ngambil S2, nggak usah ngambil S3 aja. Nah, singkat cerita di semester genap berikutnya saya mendaftar di program doktornya di ilmu filsafat. Dilalanya ternyata itu duluan selesai. Jadi filsafat dulu saya duluan 2012. Nah, 2014 saya baru menyusul, saya baru lapor Pak Rektor, Pak Gustaf Mirahman waktu itu. Pak, saya mendapatkan gelar ilmu politik, tetapi juga saya sudah punya doktor sebelumnya. Itulah cerita. Jadi 2014 selesai, alhamdulillah lektor kepala bisa terbit Bang Imam di 2018 dan kemudian terbit profesor di 1 Desember 2022. Ya. Biasa. Jadi artinya rajin juga menulis, produktif walaupun administrasi juga, tapi produktif menulis juga ya. Itu gimana? Nah, itu Bang Imam, pertanyaan yang mungkin sekaligus jadi PR sebenarnya bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi usaha, lagi menjabat. Salah satu tantangan terbesar menjadi administrator kampus itu kan adalah membagi waktu sebenarnya. Yes. Tetapi menurut saya kita harus membuat skala prioritas. Jadi prioritas karena guru besar, rektor, dekan, bahkan sampai level bawah misalnya itu kan adalah tugas tambahan sebetulnya. Tugas utama kita kan adalah tridharma perguruan tinggi dan kemudian concern kita tetap adalah bagaimana jabatan fungsional. Menurut saya profesor itu jadi orientasi utama karena kalau kita jadi rektor itu kan hanya sementara mentok-mentok dua periode. Tapi kalau guru besar kan insya Allah kita sampai 70 tahun. Jadi saya berpikir waktu itu ini harus jadi target. Maka bagaimana cara saya membagi waktu? Memang saya biasanya untuk mengerjakan yang tulisan-tulisan itu nggak pernah di kampus. Jadi saya menulis itu tidak di kampus, menulisnya itu di rumah. Begitu Bang Imam. Jadi saya orang weekend jalan-jalan, saya weekend nulis. Jadi hari paling produktif saya itu adalah malam hari pulang kerja dan sampai jam 11 jam 12 malam dan kemudian hari Sabtu full biasanya. Jadi rutinitas saya begitu. Nah, Minggu biasanya juga kalau nggak kekondangan, misalnya pasti saya mengaloskan waktu itu. Jadi kalau di kampus saya sudah pasrah karena beban administrasi sejak jadi dekan itu sangat besar, maka saya menutupinya dengan cara menambah alokasi waktu pengorbanan itu di rumah. Nah, resikonya memang ya di rumah kita mungkin ada sedikit yang tercuri waktu anak-anak, keluarga, istri, itu terjadi. Tapi itu kan sebagai konsekuensi, Bang. Kita ini kan sering berhadapan dengan teman-teman pengen ini, pengen itu, tapi usahanya tidak ditambah. Nah, padahal kalau kita sedang punya ini, lalu pengen ini lagi, ya usaha kita harus ditambah. Berarti waktu tidurnya harus dikurangi, waktu hangoutnya harus dikurangi. Nah, sehingga kalau ditanya kapan Pak Ibrahim menulis, saya alhamdulillah Bang punya Scopus sebagai syarat yang kemarin kebetulan dipakai guru besar itu ₹0. Ke jurnal publishernya ₹0. Hebat dong. Iya. Q1 dengan 0 hampir 0, hampir 1. Ya, biasanya kan syarat untuk SCR-nya kan 0,11 ke atas ya. Nah, itu dia 0,98 atau gitu. Jadi sudah hampir 1 dan itu ₹0. Nah, 10 kali revisi dan setahun lebih. Jadi saya bangga. Saya puas dengan tulisan itu karena nggak berbayar. Iya, semua bayar soalnya. Iya, sebagian kan ya kalau proofreader pasti bayar. Translate yang berstandar ini, tapi kalau ke jurnal sendiri alhamdulillah tidak ada bayaran dan memang sampai sekarang tulisan itu juga masih berlangganan untuk mengaksesnya. Jadi belum bisa diakses untuk umum karena biasanya kalau dia berbayar kita bisa publish terbuka. Tapi kalau dia gratis biasanya dia aksesnya harus berlangganan. Jadi itu salah satu tulisan yang menurut saya ya cukup bagi saya itu cukup surprise karena setelah berjuang untuk menghasilkan Scopus, kebetulan sekarang Bang dengan jurnal maupun dengan proceeding sudah 23 tulisan Scopus, tapi yang satu itu yang menjadi syarat khusus yang saya usulkan memang alhamdulillah itu ₹0 dan ini juga sering saya contohkan ke teman-teman lain, bisa kok kita menulis dengan ₹0, gak harus bayar sampai 20 juta, 30 juta, apalagi mohon maaf ada fenomena pakai joki misalnya. Jadi alhamdulillah itu salah satu karena memang kalau saya concern Bang sejak SMA saya sudah sering menulis. Jadi bagi Imam saya di media lokal
di harian media sejak saya masih S1 semester 1 itu tulisan saya sudah rilis mungkin kalau dihitung-hitung sampai sekarang sudah ratusan artikel ilmiah populer yang terbit dalam bentuk opini, yang terbit dalam bentuk perspektif. Di Jogja apa di Bangka? Di sini di beberapa juga terbit di luar dan menulis itu adalah salah satu yang saya sukai. Sehingga bagi saya menulis itu juga justru jadi bagi saya tidak ada kendala dengan menulis, mencari ide, sehingga saya selalu kalau menghadap laptop misalnya di hari Sabtu full dari pagi sampai sore itu saya bisa menghasilkan paling tidak sekitar 7 sampai 8 halaman tulisan yang agak serius biasanya kalau full hari Sabtu sampai sore biasanya, sehingga kalau target bikin satu tulisan jurnal saya harus alokasikan kira-kira 3 weekend 3 sampai 4 weekend, berarti sebulan itu bisa produktif menulis setelah data lengkap. Nah, tapi memang catatannya harus full dari hari Sabtu pagi sampai di hari Minggu, lanjut lagi malam. Saya biasanya kalau Sabtu kan kalau tidak kemana-mana, sampai sekarang lah Bang, rutinitas saya kan ngantar anak sekolah. Kalau Senin sampai hari Jumat tugas istri. Nah, kalau Sabtu itu tugas saya, tugas istri hangout. Jadi berbaginya di situ dan malam juga itu saya biasanya menghabiskan waktu untuk menulis sampai jam 12. Jadi saya senang kalau misalnya ada satu chapter yang harus saya selesaikan dan saya target, saya ada rasa kepuasan tersendiri kalau bisa saya kebut di weekend itu, dan alhamdulillah bisa selesai. Biasanya hasilnya juga tinggal menambah referensi dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya satu, kalau kita ingin dapat sesuatu yang lebih, kita harus berkorban lebih. Berkorban lebihnya bagi di sini saya mengurangi waktu istirahat, mengurangi waktu bersama keluarga yang mestinya bisa santai, mengurangi rebahan. Itu yang pasti. Jadi tantangan kita kan rebahan ini kalau sudah scrolling media video-video di YouTube segala macam, itu tantangannya ada di situ tuh. Kalau sudah keluar dari situ kita agak berat rasanya. Nah, sebagian kita menurut saya tidak mampu mengatasi itu. Tidak mampu membagi kapan dia harus istirahat, kapan dia harus mempanismen dirinya sendiri. Karena bagi saya ketika saya begadang sampai jam 12 ngejar deadline sebuah tulisan, bagi saya itu adalah punishment pada saya. Nah, rewardnya adalah ketika tulisan saya terbit. Rewardnya adalah ketika orang, wah keren ya, kok masih bisa nulis. Itulah reward bagi saya. Kira-kira begitulah Bang Imam. Jadi tergantung cara kita membagi waktu sebetulnya. Kalau buku banyak juga? Alhamdulillah buku. Jadi biasanya saya dari sejak jadi dosen lah 2010-an Bang, sejak UBB negeri, alhamdulillah terbiasa mendapatkan hibah pendanaan. Jadi kalau dihitung hibah dikti yang saya peroleh itu sudah hampir 2M. Hibah dikti Bang, hibah dikti. Jadi saya dari 2017 itu 3 years hibah dikti berkelanjutan 3, nominalnya sekitar 300. Lalu kemudian pernah langsung nyambung lagi 2019 itu berlangsung selama 3 tahun itu angkanya hampir menyentuh sekitar 400. Lalu kemudian digabung lagi dapat lagi 3 years berikutnya. Jadi dana Bima, dana Simlita Emas itu saya bisa akses, dan itu salah satu yang membantu saya sehingga tulisan ini kan targetnya rata-rata Scopus tuh. Nah, disitulah caranya. Jadi bagi saya ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri bisa mengakses pendanaan dikti. Jadi kalau dihitung-hitung Bang itu sudah menyentuh hampir 2M kalau dihitung di sekarang Bima ya. Nah, itu kan ada jejak histori riset-riset apa saja yang sudah kita dapatkan dari dulu hibah unggulan, lalu kemudian hibah bersaing, lalu kemudian hibah disertasi dokter waktu itu dapat Bang di 2013-14, lalu kemudian hibah penulisan buku ajar, lalu kemudian sudah hampir 9 tahun terakhir ini tidak pernah putus, kecuali tahun ini putus, nggak pernah putus dapat pendanaan dari Kemendikbud untuk hibah kompetensi. Jadi itulah yang membantu. Jadi kita penelitiannya. Nah, satu lagi mungkin barangkali Bang, ini juga PR penting bagi teman-teman dosen. Kalau dapat dana riset dari kementerian atau dana sponsor, jangan digunakan untuk menambah pendapatan.
Nah, ini poinnya. Mindsetnya. Karena selama ini dapat riset, misalnya dia dapat 300, dia sudah hitung honornya dapat berapa. Padahal kan secara administratif kita nggak boleh honor. Memang nggak boleh. Tujuannya untuk publikasi dan kita hanya boleh mengalokasikan untuk uang harian penelitian. Itu boleh. Membayar narasumber orang lain. Kemudian membayar uang harian kita boleh, tapi kalau honor nggak boleh diselotkan di anggaran penelitian kita. Nah, mindset sebagian atau beberapa orang begitu dapat dana 100 juta, dia sudah mikir savingnya berapa untuk pribadi. Padahal riset itu kan hakikatnya tidak boleh untuk menambah pendapatan, baik penelitian maupun pengabdian, itu nggak boleh. Dia harus untuk kepentingan publikasi. Maka kami alokasikan semaksimal mungkin. Jadi dapat dana 300 juta, kami tiap tahun kan ada target bang, harus internasional bereputasi kami penuhi. Kemudian konferensi internasional kami berangkat bang, alhamdulillah bisa jalan ke banyak negara untuk jadi penyaji konferensi internasional, itulah yang mendanai. Jadi dari yang kalau dihitung tadi, banyak sekali, sudah 1M lebih menyentuh angka ini. Berarti masuk kantongnya berapa? 0 rupiah bang. Semua kalau masih ada sisa, saya kebetulan membentuk tim kecil yang kuat. Kalau ada sisa, ini kita jadikan apa lagi? Kita cari lagi Sinta 2, kita lagi cari lagi Sinta 3, kita terbitkan lagi buku. Maka dapatlah buku tuh bang. Dulu Sengkarut Timah dan Gagapnya Ekonomi Pancasila itu dapat dari hibah disertasi sebetulnya yang dibantu pendanaannya oleh Kemendikbud juga. Lalu kemudian kita pernah menulis Ekonomi Pertimahan, itu juga hasil dari riset kita. Lalu kemudian kita juga menghasilkan beberapa karya di bidang lingkungan, beberapa buku yang itu memang kontekstual. Cuma memang ada satu lagi rumus bang, ada satu lagi rumus. Seringkali kita tidak boleh terlalu kaku dengan bidang ilmu kita. Jadi saya misalnya menekuni sebetulnya dunia politik, secara keilmuan saya politik, tapi kemudian politik ekologi itu menjadi concern saya dan itu relevan dengan kondisi Bangka Belitung yang berbasis dengan ekologi, penambangan segala macam. Nah, Dikti atau asesor di pusat itu suka dengan riset-riset yang berorientasi lokalitas, yang berorientasi tidak melulu akademik. Mereka suka riset-riset terapan, sehingga kami dari situ menghasilkan beberapa karya buku yang itu bisa jadi referensi rekomendasi. Ekonomi, politik, pertimahan itu juga merupakan hasil riset kami. Meskipun sekali lagi tantangan kita di perguruan tinggi ini kan adalah bagaimana riset-riset kita kemudian menemukan tempat untuk kemudian diaplikasikan. Jadi saya kira ada tantangan bagi para dosen untuk memulai risetnya tidak selalu berorientasi akademik, tapi memang praktis apa yang bisa dilakukan untuk merubah kebijakan. Kira-kira begitu. Jadi Prof Ibrahim ini kalau begitu di antara 3 pilar itu ada mengajar, ada riset dan pengabdian masyarakat. Di antara 3 ini apa titik berat profesor di penelitian atau gimana? Kalau saya kalau dulu bang kalau sejak jadi rektor ini memang kesulitan terbesar kita adalah membagi waktu sebetulnya. Kalau saya concernnya memang selama ini di 2 dharma. Jadi yang pertama adalah pengajaran dan yang kedua adalah di penelitian. Pengabdian saya beberapa kali mendapatkan, tapi kalau hampir setiap tahun kan jadi fasilitator kegiatan KKN, dan itu wajib lah saya kira, dan itu kita lakukan dengan berbagai macam model kan, baik jadi narasumber, jadi penyuluh, jadi pendamping misalnya. Nah, tapi kalau secara tridharma sebenarnya memang concernnya kalau boleh disebut mungkin kira-kira proporsinya 40-40-20. Jadi 40 di pengajaran, 40 di penelitian, dan 20-nya di kegiatan pengabdian. Jadi itu yang proporsinya. Nah, di penelitian memang saya berusaha untuk tidak meninggalkan tugas yang utama lah, pasti yang jelas pengajaran, karena kan kita layanan kalau pengajaran ya. Tapi kalau penelitian itu sebenarnya kan sifatnya adalah bagaimana keilmuan kita terus berkembang untuk pribadi kita sebetulnya dan untuk pengembangan keilmuan. Tapi kalau pengajaran itu concern utama, karena mahasiswa adalah agen yang harus kita layani, karena dosen itu kan adalah transfer knowledge, aktor transfer knowledge, tetapi juga bagaimana kita mendorong agar mahasiswa kita juga punya semangat untuk bisa menerima ilmu, tidak hanya sekedar bagaimana mentransfer dari bacaan-bacaan kepada mereka, tapi juga bagaimana mendorong mereka untuk peka,
Nah, sehingga dalam setiap sesi kelas saya selalu menyisipkan pendidikan karakter, menyisipkan motivasi, menyisipkan cerita-cerita tentang masa lalu dan itu ternyata menjadi menarik bagi anak-anak. Jadi kalau concern Bang, kira-kira proporsinya seperti itu. Kalau concern. Motivasi yang terbesar tuh Pak Profesor Ibrahim adalah yang berangkat dari maaf ya. Iya. Saya bisa. Iya. Ini membuat mahasiswa itu gimana ceritanya? Saya percaya satu hal Bang, kalau orang meyakini bahwa kecerdasan itu adalah warisan, saya mengatakan oke, 50% saya setuju dengan premis itu, bahwa kecerdasan itu warisan, tapi 50% itu adalah usaha dan ikhtiar kita, menurut saya ya. Jadi kita nggak boleh underestimate dengan kita, dengan masa lalu kita, dengan keluarga kita. Tetapi kita harus membangun premis. Jadi saya pernah mendengar quote satu misalnya, bahwa jika Anda tidak punya orang tua yang besar, yang namanya besar dan bisa Anda banggakan, maka besarkanlah diri Anda sehingga orang bertanya siapa orang tuanya. Itulah cara kita membesarkan orang tua kita. Maka Pak Bang Imam, saat saya mendapatkan SK pengukuhan, SK guru besar itu, maka bapak saya sudah almarhum. Jadi bapak sudah almarhum, ibu masih ada di Sungai Selan. Saya pulang, lalu kemudian saya tidak memberitahu istri selama seminggu setelah mendapatkan SK pengukuhan itu. Saya tidak membawa tidak memberitahu istri, tidak memberitahu ibu. Saya bawa SK itu, saya ke kuburan. Saya lapor ke bapak. Saya ingin dia tahu bahwa meskipun dia tidak punya latar belakang pendidikan, bahkan tamat SD pun tidak, Bang Imam, tapi dia bisa mengantarkan anaknya untuk meraih itu. Jadi itu saya ingin persembahkan dulu pertama kepada bapak. Nah, baru setelah itu baru ngasih tahu istri, baru ngasih tahu emak. itulah ceritanya. Pendidikan apa yang Bapak dapatkan Profesor Ibrahim sehingga Bapak itu motivasi? Ya, sebenarnya yang menjadi motivator bagi saya itu banyak Bang. Oh banyak. Nah, kalau dari orang tua saya belajar kesederhanaan. Orang tua tidak pernah menuntut muluk-muluk. Yang penting belajar saja, jujur saja, dan saya belajar kesederhanaan. Sampai beliau meninggal nggak pernah satu pun ada pukulannya ke badan kami. Jadi saya belajar bagaimana kalau dia marah dia diam, kalau dia marah dia pergi, tidak pernah menumpahkan emosinya pada kita. Saya belajar kesederhanaan, saya belajar ketenangan. Lalu saya banyak di backup oleh guru-guru saya waktu di SD, di SMP. Saya ingat satu quote, mungkin saya harus mengulang lagi. Ada seorang guru saya di SMP yang nggak tahu apa yang ada di benak beliau tentang saya. Guru saya di SMP, namanya almarhum Pak Faisal, meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu. Ini yang saya anggap memberi inspirasi pada saya. Jadi dia di waktu-waktu senggang mengunjungi mak kami, mengunjungi rumah saya di kampung, dan saya hanya bilang, Ibrahim harus sekolah. Ibrahim harus sekolah. Saya nggak tahu potensi apa yang dilihat di saya Pak ya, karena saya kebetulan aktif di Pramuka, aktif di OSIS, dan kemudian sering berinteraksi dengan guru-guru. Dia punya waktu. Itu nilai yang sekarang harganya mahal di kalangan guru, yang ingin sebetulnya dideliver kepada guru, bahwa jika seorang guru dengan quote-quote-nya yang menggugah dan bisa menginspirasi anak yang tidak punya kapasitas dan peluang untuk berkembang, kemudian dia punya kesempatan itu, maka itulah yang paling sebetulnya merubah nasib orang lain. Nah, saya nggak tahu sentuhan apa, itulah yang membuat saya selalu menganggap bahwa saya harus sekolah. Menurut Pak Faisal saya harus sekolah. Menurut Pak Faisal harus sekolah. Dan saya ingat quote-nya satu. Him, nah ini agak bahasa Bangka di mana? Him, agak tidak enak. Kalau jubur kita kecil, tapi birak nak besar, ngeden besar-besar. Kalau pantat kita kecil, tapi BAB-nya mau besar, maka ngeden lah kuat-kuat. Nah, pesannya adalah kalau kita nggak punya apa-apa, kita orang kecil tapi punya mimpi yang besar, berusaha sekuat mungkin, Anda akan dapat. Itulah yang selalu saya ingat. Berarti kalau kita orang kecil, orang biasa, lo ingin menjadi orang luar biasa, berusahalah semaksimal mungkin. Maka selalu total Bang. Abang, saya boleh buka kartu. 18 tahun saya jadi dosen, baru 2 kali cuti. Dan 2 kali cuti itu Bang, 3 hari. Jadi selama ini pengabdian terus. Selama ini
totalitas tanpa batas. Jadi saya cuti pertama 2009 itu karena akan ada agenda tes TOEFL. 2019 itu 3 hari, dan 2019 karena ada keluarga menikah di luar daerah, lalu kemudian ngambil cuti 3 hari. Selebihnya nggak pernah ngambil cuti tahunan sampai sekarang. Itu jadi saya kalau masih bisa kerja pusing-pusing saya berangkat. Jadi karena saya yakin itu adalah bagian dari usaha yang tadi saya sebut, ngeden besar-besar. Jadi itu bagian dari cara. Mungkin kadang dianggap lebay. Covid bang, nggak pernah sehari pun saya nggak masuk. Selama berapa tahun Covid, saya selalu masuk meskipun saya sembunyi-sembunyi, saya masuk. Karena bagi saya kalau saya di rumah terus teman-teman bekerja di kantor, saya itu merasa bersalah. Jadi bagi saya itu yang saya anggap sebagai ngeden besar-besar. Karena saya yakin kalau kita berusaha total nanti akan ada kemuliaan-kemuliaan berikutnya yang diberikan kepada kita. Nah itu yang selalu saya pegang. Sebenarnya intisarinya dari almarhum yang menggugah saya itu adalah, ya intisarinya adalah bahwa setiap Anda bekerja di satu tempat diberi kepercayaan, total lah, loyal lah di sana dan berikan yang terbaik. Nanti insya Allah akan ngikut seperti itu. Nah saya kan nggak tahu bang, mungkin itu yang kemudian menjadi sebab mengapa kemudian saya diberi percaya sejak awal jadi dekan, dipanggil Pak Bustami, membantu jadi dekan, siap. Lalu saya menunjukkan totalitas, menunjukkan kok dari dulu sih bang. Jadi bagi saya bekerja itu adalah hobi. Jadi kalau saya di rumah, saya itu merasa bersalah. Saya pulang DL misalnya bang, itu setengah hari saya pasti kampus. Saya tetap kampus karena saya akan merasa bersalah ketika badan saya rebah di jam kerja, sementara saya membayangkan ada teman-teman saya yang bekerja di kampus. Itu saya nggak tahu. Sejak dulu mindset di saya kalau kerja total, tapi itu sebenarnya adalah intisari dari yang diajarkan dan ditolakkan oleh Pak Faisal, guru saya, bahwa ya kalau Anda mau total, insya Allah akan ada bonus-bonus berikutnya. Nah, okay. Ya. Soal kerja keras ini, apakah ini karena dedikasi tanggung jawab harus berbapak jadi orang yang bersuatu maksimal? Iya. Kalau tadi bang, pertama totalitas dulu, itu totalitas ya. Jadi totalitas itu kan kita nggak mungkin akan mencapai hasil maksimal kalau tidak total. Kalau kita setengah-setengah itu nggak mungkin lah. Jadi kalau totalnya di sini, totalis itu maksimal lah. Minimal meskipun saya membayangkan kalaupun misalnya saya tidak bisa memberikan maksimal, minimal kalau saya ada, saya bisa memberikan, saya bisa terlibat dalam proses itu. Dan sebetulnya budaya organisasi sejak kecil saya kan ikut pramuka dari SD. Itu membentuk sebenarnya bang. Budaya organisasi, ikut OSIS, sempat alhamdulillah di SMA jadi ketua OSIS kan. Jadi itu semuanya membentuk karakteristik kepemimpinan. Bagi saya kita jadi contoh dulu. Kita jadi contoh dulu, lalu kemudian nanti yang lain akan ngikut dengan sendirinya. Kalau kita misalnya saya minta orang disiplin bekerja, lalu kemudian saya sendiri nggak disiplin kan nggak mungkin. Jadi saya memulai dari situ. Saya kira intisari dari yang ingin yang selama ini jadi pola saya sih, ya, kita nggak akan mungkin mencapai hasil maksimal kalau kita nggak total. Total itu dalam segala hal, termasuk tadi UBB kan kampus kecil ya bang ya, boleh disebut kampus yang baru lah, kecil yang insya Allah akan tumbuh besar. Kecil yang akan tumbuh besar, dan kita bergerak dengan cepat, dan saya merasa bahwa UBB harus punya segera profesor. Dan memang itu langka di UBB kan, karena sebagai perguruan tinggi negeri baru Pak Kami Meja 1, Pak Bustami itu pun sudah purna tugas. Lalu kemudian, nah sementara saya jadi rektor menyemangati orang untuk maju. Nah itu jadi salah satu penyemangat saya untuk menghasilkan karya-karya tadi. Ini saya harus targetkan, saya akan jadi rektor, tapi saya juga harus profesor, sehingga saya punya hak sekarang mengejar-ngejar orang. Saya pergi, Anda harus profesor, Anda harus doktor, karena saya sudah mulai dari saya. Lah kalau saya nggak punya contoh dan saya tidak jadi contoh, gimana memaksa orang, ala dia aja belum profesor misalnya gitu ya. Meskipun sekali lagi profesor bukan segala-galanya, tapi minimal ini menjadi bukti bahwa memang kita memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, kira-kira begitu bang. Nah ini Profesor Ibrahim ini kan panjang jadi ceritanya. Bagus, justru menarik nih. Nah, kalau gitu Pak Ibrahim ini kan ngomong-ngomong prestasi kerja itu memang kerja keras, dan menularkan ke semua orang dan mencontohkan. Tidak sekedar ngomong-ngomong, tapi contohkan dan buktikan bahwa saya ini pekerja keras. Nah ini apakah semua yang Bapak
Bapak tularkan itu mereka merasakan seperti itu? Eh, Atau terbebani nggak begitu? ya yang sebenarnya yang efek aja sih Bang yang saya bayangkan, efek dampaknya aja, artinya saya berharap bahwa saya melakukan ini bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah setelah saya Bang ada profesor nambah, ini ada lagi yang beberapa profesor nyusul, karena selama ini kita di daerah profesor itu kan dianggap langka Bang, Ya, di betul. daerah. Biasanya profesor kita orang Bangka Belitung banyak yang jadi profesor, tapi di mana? Di Gajah Mada, di mana? Di ITB, di mana? Di UI, di Unpad, segala macam itu. Betul. Nah di kampus, di daerah kan dianggap belum lah. Nah menurut saya sekarang kan itu kondisinya dengan kita ternyata bisa buktikan loh, saya jabat saya bisa. Nah, artinya saya nggak hanya sekedar cerita aja nih, saya jabat saya bisa. Kemudian artinya saya mengalokasikan waktu untuk menulis, karena menjadi profesor bukan karena rektor ya. Jadi nggak ada urusan dengan rektor, nggak akan dimudahkan oleh kementerian hanya gara-gara kita rektor. Jadi nggak ada pengaruh itu, nggak ada pengaruh itu. Nah kita bisa buktikan. Lalu kemudian kita bisa membuktikan ternyata dengan usia yang muda. Profesor tidak harus tua kan. Nah kalau kita bisa mencapai kualifikasi yang disyaratkan, alhamdulillah kemarin di usia 41 Bang. Jadi dengan kondisi itu saya ingin mengajak teman-teman, oke, ternyata muda bisa. Kemudian sambil menjabat juga kita bisa. Yang ketiga di daerah juga kita bisa. Jadi 3 ini bisa, inilah Bang menurut saya yang harusnya menjadi inspirasi bagi teman-teman lain, bahwa di daerah tidak berarti kita tidak bisa. Ternyata di daerah pun kalau kita punya komitmen, kita punya keinginan, punya usaha, ternyata bisa. Insya Allah ini akan menular Bang. Karena kami sekarang punya insya Allah kalau semua terbit di tahun ini atau awal tahun nanti, kami punya 30 lektor kepala. Yang itu artinya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mereka bisa ke guru besar. Sekarang sudah ada beberapa yang bersiap untuk ke guru besar. Ini menular kan artinya Bang. Yang semulanya bisa nggak mungkin, nah ternyata bisa. Maka ketika pengukuhan, yang kan mungkin pengukuhan, apalagi saya pengukuhan pertama yang memang orisinalitasnya dari UBB kan. Kalau Pak Bustami kan di Jember beliau, nah, lalu kemudian profesor di sini. Kalau saya kan yang memang produk UBB, nah, ternyata bisa. Yang kedua, ternyata dengan usia muda ternyata bisa. Sambil menjabat ternyata bisa. Jadi jangan katakan saya karena menjabat sulit mencari waktu menulis, itu sebenarnya hanya klise aja. Itu apologi. Jadi dengan 3 kebisaan itulah sebenarnya saya berharap ini Bang memberikan inspirasi bagi kampus-kampus yang di luar Jawa, kampus-kampus yang di daerah-daerah, katakanlah Bangka Belitung, daerah-daerah timur yang ujung-ujung yang mungkin agak jauh. Yuk kita jangan menganggap bahwa ini tidak mungkin bagi kita. Nah dengan kita, insya Allah ini jadi inspirasi bagi teman-teman di UBB sendirilah terutama. Mungkin di luar juga bisa misalnya, tapi di internal ini memberikan Ibrahim Effect. Ibrahim Effect. Akhirnya teman-teman, Ibrahim bisa, masa saya tidak bisa. Nah itu akhirnya muncul kemarin alhamdulillah hanya jarak setahun setengah muncul satu profesor, usianya juga nggak jauh beda dari saya. Hanya Bu Prof Eris itu hanya setahun lebih sudah jadi. Ini ada lagi yang sedang bersiap. Insya Allah Bang. Ini kalau Abang tadi tanyakan ini berefek Bang. Karena akhirnya menjadi sumber dan orientasi teman-teman untuk Paca bisa. Dia juga bisa, kita juga bisa. Terus Prof, siap. Saya memimpin sampai kali ini prestasi apa saja yang dimiliki oleh Yang pertama Bang, mungkin Bang Imam sendiri sebagai orang Bangka Belitung, salah satu hal yang jadi kegelisahan kita kan belum adanya program studi kesehatan yang di kedokteran. Alhamdulillah itu saya jadikan atensi utama Bang. Jadi UBB mendapatkan program studi kedokteran di saat moratorium. Jadi kami dapatkan privilege dari kementerian untuk mengasistensi, dan itu perjuangannya cukup panjang. Dari 2020 sampai kemudian 2022 izin operasionalnya, di 2023 izin operasional kita kedokteran itu terbit. Sekarang sudah angkatan kedua. Bagi saya itu prestasi Bang. Iyalah. Karena membuat program studi kedokteran itu nggak mudah. Dan kami berhasil itu, ini sudah tahun kedua, sudah menerima 90 mahasiswa, tahun pertama 40, tahun ini 50. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau akreditasinya meningkat juga kita bisa. Lalu selama dari 2000, saya jadi rektor 2020 Bang. UBB hanya punya 20 prodi, sekarang 31 program studi.
Di 2020 yang lalu UBB mahasiswanya 4.800, sekarang insya Allah sudah menyentuh 9.000. Ada kenaikan yang cukup signifikan dari situ. Kemudian kita awalnya cuma punya S1, sekarang punya diploma dan punya S2. Ini juga saya kira akselerasi. Dosen kita awalnya cuma 150 Bang di 2020, sekarang alhamdulillah 328. Jadi meningkat cukup hampir 100% peningkatan jumlah dosen. Dan kami terus berusaha untuk tumbuh dan berkembang. Student body akan jadi target kami, menambah jumlah mahasiswa, lalu kemudian menambah jumlah dosen, tenaga kependidikan juga kami upayakan meningkat, dan ini yang saya menyebut bahwa UBB kecil boleh, tetapi kami akan lincah bergerak sana kemari. Jadi agile. Jadi kami nggak mungkin mengalahkan Unpad, nggak mungkin mengalahkan UI, nggak mungkin mengalahkan ini. Tapi beberapa prestasi-prestasi kecil bisa kita lemparkan kerikil-kerikilnya. Ya meskipun itu mungkin tidak menghambat mereka, minimal mereka noleh, oh ada kampus bernama UBB. Alhamdulillah kami masuk ke kategori sudah 4 tahun jadi kampus informatif. Padahal kampus informatif ini banyak yang mengajukan. Banyak kampus informatif, karena apa, semua kualifikasi kita kejar, apa yang mereka minta kita coba. Tahun lalu Bang kami mendapatkan 8 penghargaan dari Dikti kategori Satker, mulai dari pengelolaan humas, kemudian pengelolaan MBKM, pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi. Alhamdulillah tahun ini karena pindah liga dari Satker ke BLU, alhamdulillah masih bertahan mendapatkan 2 di pengelolaan MBKM sama pengelolaan pangkalan PDPT, pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian kita juga berhasil meningkatkan peringkat green metricnya UBB menjadi 502 secara di tingkat dunia. Kalau di Indonesia kita berada di posisi 54. Ini artinya ya kalau mungkin di 100 besar kita masuk 100 itu. Dengan usia yang masih sangat muda, kami yakin zigzag itu akan ya membuat orang menoleh. Prestasi-prestasi kecil mungkin kita nggak bisa menyaingi jumlah mahasiswa, oke, kita nggak bisa menyaingi jumlah ini, tapi minimal kita mulai disebut, oh ada ya di luar. Nah, prestasi dari Satker lalu ke BLU, ada targetnya ke PTNBH? Tentu pasti target Bang, tentu pasti target. Saya membayangkan UBB 5 tahun ke depan sudah siap jadi PTNBH. 5 tahun insya Allah, saya optimis. Dengan catatan bahwa rencana strategi bisnisnya UBB, menambah jumlah program studi, menambah jumlah mahasiswa, menambah jumlah PNBP-nya itu akan meningkat insya Allah. Saya yakin bahwa 5 tahun lagi UBB sudah settle. Tugas saya kan membangun fondasi-fondasinya. Nanti BLU misalnya masih banyak kampus yang lebih senior dari kami belum BLU. Kita alhamdulillah sudah berhasil BLU, dan ini tinggal proses penyusunan saja. Dengan ini kita nanti mulai akan melakukan banyak hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dosen, karena BLU itu kan kampus diminta untuk mendapatkan pendapatan di luar UKT dan SPI, dan salah satunya adalah dengan melakukan hilirisasi dari riset-riset dosen. Nah ini sedang kami garap, dan saya kira kami juga belajar banyak dengan beberapa kampus, termasuk dengan teman-teman di UPN, UNJ, dan beberapa kampus lain yang sudah duluan BLU yang mengelola pendanaan non UKT dan SPI. Kira-kira begitu Bang. Kalau sertifikasi dosen kemana? Nah, sertifikasi dosen ini tahun ini kami agak gila-gilaan sedikit. Jadi anggaran untuk sertifikasi dosen itu hampir, dosen dan tendik tahun ini kami alokasinya sekitar 4 miliar. Macam-macam sumber, yang penting dia tersertifikasi BNSP. Jadi mulai dari peningkatan kemampuan laboran, peningkatan dosen, mediator, dan sebagainya, kuncinya cuma satu, bahwa dia BNSP. Jadi bisa dicatat oleh IKU. Insya Allah tahun ini kami melonjak cukup signifikan untuk peningkatan kompetensi. Nah tantangannya memang di S3 Bang. Nah tantangannya UBB saat ini kan baru memiliki sekitar 20% doktor, dan sedang mengikuti studi lanjut itu sekitar 15%. Nah tantangannya ini karena kalau berangkat banyak, habis dosennya, sementara dosennya tidak terlalu banyak. Jadi ini harus selip-selip ngatur sedikit. Nah itu tantangan semua kampus yang agak mudah. Jadi di situ saya kira Bang. Karena kan kita ngisi satu-satu, sementara yang pergi juga harus kita atur supaya ini tetap bisa terjaga. Tapi yakin dan optimis bahwa tambal sulam itu nanti hanya berjalan sementara. Habis itu sudah akan mulai settle lagi. Pertanyaan Isan ya Profesor. Siap. Profesor masih muda. Iya. Ahli di dapur. Ini selesai jadi rektor kedua kali, nggak mungkin ketiga kali kan? Nah, gimana ketertarikan di bidang politik praktis? Gimana? Silakan. Ingin tahu aja nih. Pertanyaan yang agak berat sebenarnya Bang Imam. Tapi begini,
salah satu kelebihan kita dosen itu kan adalah fungsional. Ya. Jadi artinya bukan jabatan. Rektor itu rektor pun kualifikasinya kan adalah dosen tugas tambahan. Jadi dia bukan jabatan. Jabatan sesungguhnya kan kita adalah guru besar. Jabatan sesungguhnya adalah profesornya. Jadi yang dilihat itu. Kalau tidak lagi jadi rektor, kembali jadi dosen. Jadi dosen biasa. Bahwa ada godaan misalnya terjun ke politik praktis, ya manusiawi pasti ada. Tapi kan kita juga harus mengukur baju di badan. Kita harus melakukan fit and proper terhadap diri kita sendiri. Pertama, kita cocok enggak dengan dunia elektoral praktis misalnya. Yang kedua, apakah kita sudah merasa paripurna dengan dunia akademik misalnya. Dan kemudian yang ketiga, seberapa besar perubahan yang bisa kita lakukan. Saya kira terbuka banyak Bang peluang, tapi yang paling logis dan ideal ya setelah tidak menjadi rektor, menjadi dosen lagi, menjadi profesor lagi. Dan itu tidak kalah mulia menurut saya. Karena dengan sekarang jadi rektor, saya mengurangi banyak pertemuan-pertemuan, mengurangi banyak meeting-meeting, mengurangi banyak diskusi narasumber. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga institusi. Tapi dengan tidak lagi kan kita menjadi lebih merdeka, menjadi bebas karena kita menjadi kembali sebagai dosen biasa. Kalau sekarang saya di samping karena keterbatasan waktu, pasti kesempatan untuk memenuhi permintaan menjadi narsum, menjadi pembicara di berbagai forum itu kan pasti terbatas. Nah dengan tidak lagi nanti akan kembali ke situ. Tapi bahwa Tuhan ternyata nanti mengarahkan kita untuk terjun ke dunia yang lebih praktis misalnya, tentu seperti kata Antonio Gramsci bahwa kita juga harus menjadi cendekiawan organik. Jadi cendekiawan organik kan ada cendekiawan yang tidak hanya selalu berdiri di dunia kampus, tetapi juga dia melakukan perubahan di tengah lapangan. Nah, ruang pengabdiannya pasti banyak, Bang. Saya yakin dan percaya. Ruang pengabdiannya tidak harus politik elektoral, tapi mewarnai proses juga. Saya kira adalah cermin yang bisa kita pilih. Biasanya. Nah, ini berarti kerja keras, dedikasi, segala sesuatu itu penuh dengan kecintaan. Siap. Atau passionnya. Ya. Energinya gimana didapatkan? Saya penasaran nih kok begitu kuat energinya. Gimana? Yang jelas olahraga seminggu sekali itu pasti. Saya biasanya jogging, main badminton itu kan olahraga dan tetap harus ada penyeimbangan. Tapi yang paling pasti Bang, selalu positive thinking aja. Selalu positive thinking aja, percaya bahwa tidak semua orang selalu bermaksud negatif tentang sesuatu pada kita. Tapi juga kita harus selalu membuka cakrawala kita untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kalau ada sesuatu, ya kita perbanyak senyum aja, perbanyak ikhlas saja. Jadi saya kira ya jadi rektor apalagi Bang ya, bisa karena mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak semua orang happy kan. Ya tentu jadi sumber gibahan orang kan. Tentu sumber fitnah, sumber ya kejelekan, mungkin memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan beberapa kawan misalnya. Ya kalau sepanjang tidak diceritakan di depan kita, ngapain kita harus mikirin. Tapi kalau di depan kita kan kita harus harus memberi penjelasan. Tapi kalau dia di belakang kita ngapain? Jadi ya kata orang-orang selalu membicarakan kita di belakang kita kan berarti satu langkah bahwa kita berada di depan kan. Iya betul. Jadi ya selalu positive thinking dan selalu bersemangat dan berenergi, meyakini bahwa setiap hal yang kita lewati ke depan itu meskipun pahit itu adalah sebuah guru-guru baru bagi kita sebenarnya. Jadi jangan terlalu meratapi apa yang mungkin selama ini sudah kita lalui. Jadi positive thinking itu jadi kunci kalau menurut saya Bang. Kalau itu positive thinking insyaallah semua senang Bang, makan juga enak, tidur juga enak. Meskipun muda ya. Iya benar. Cuma saya lihat Profesor Ibrahim ini kan sesuatu tuh dijalani aja dengan merasa apapun nggak penting posisi kita di mana, nggak penting berjalan terus. Ini pacing atau istilahnya langkah-langkah Bapak lakukan itu kan dengan semangat. Iya siap. Dan Bapak santai mau bahagia mau nggak saya bahagia. Artinya jalankan terus gitu kan. Nah Pak kok nggak tergoda dengan gangguan luar, menggoda membuat Bapak mengganggu pacing Bapak tetap konsisten terus mengejar cita-cita Bapak gitu. Itu gimana cara menghadapi itu?
Menurut saya gini Bang, pertama tekuni apa yang kita jalani, tekuni apa yang jalani, tapi total. Sebagian orang kan pengen ini juga, pengen itu juga, pengen ini juga, pengen itu juga. Lah kalau saya sekarang karena jadi rektor, maka saya selalu fokus pada target. Saya ingin menambah student body, saya ingin menambah performa, saya ingin meningkatkan. Saya harus mulai dari mana? Saya akan fokus di sini. Tapi nanti setelah saya tidak lagi, mungkin nanti saya akan punya concern yang baru lagi. Jadi prinsipnya setiap kali kita diberikan amanah, totalitas saja di situ. Nah, dengan kita total di situ, insya Allah kita nanti akan dapat bonus-bonus berikutnya. Jadi jangan terlalu tergoda untuk merangkum banyak pekerjaan. Dan ya menurut saya kata kuncinya adalah bahwa totalitas itu bisa diwujudkan dengan banyak hal. Dalam bekerja, dalam kedisiplinan, kemudian dalam kedisiplinan termasuk pada diri sendiri. Reward and punishment pada diri sendiri itu harus diatur sedemikian rupa. Supaya kita tahu kapan kita harus istirahat, kapan kita harus mulai bekerja, dan kapan kita harus leha-leha. Nah itu semua harus diatur. Itu bagian dari manajemen waktu kita. Tapi kalau institusi menurut saya itu nomor 1. Itu selalu. Prof, ini saya senang sekali ngobrol sama Profesor Ibrahim ini. Jadi panjang luar biasa, ceritanya. ramai dan menarik sekali dan memang nggak ada matinya. Artinya semangat beliau luar biasa. Ada pesan-pesan Prof buat penonton kita kira-kira apa yang harus dilakukan Prof? Ya, jadi pertama kami mengajak teman-teman semua satu tadi Bang bahwa setiap mengerjakan sesuatu pasti total dulu. Jangan terlalu banyak cabang sana cabang sini yang menyebabkan tidak satu total pada saat itu. Kemudian yang kedua, selalu positive thinking terhadap setiap apapun yang kita hadapi. Jadi hadapi saja selalu dengan optimisme. Ada kala memang kita harus pulang istirahat, tapi setelah itu jangan lupa untuk bangkit lagi, jangan istirahat terus. jadi pesannya itu. Kemudian yang ketiga menurut saya jangan sering underestimate pada diri sendiri. Jadi selalu menganggap saya tidak bisa. Kami memang bukan dari keluarga seperti itu. Memang kami nggak mungkin begitu. Selalu yakin dan percaya bahwa kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ngeden besar-besar. Iya. Iya betul. Iya. Itu salah satu caranya menurut saya. Semangat, ya, dan saya yakin teman-teman sekalian cobalah perhatikan kebanyakan orang yang punya achievement yang baik, tidak ada yang gratis. Pasti semua dia peroleh dengan susah payah, dengan ikhtiar. Jadi kalau Anda ingin punya sesuatu yang lebih, maka berusahalah lebih. Jangan Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tapi Anda sekedarnya. Itu nggak mungkin. Jadi itu ya. Sukses selalu untuk teman-teman penonton Imam Haryanto Insights. Iya, luar biasa. Luar biasa ini. Demikian nasihat beliau sangat berarti dan beliau seorang pemimpin yang inspiratif dan banyak memberi masukan buat kita semua untuk lebih baik ya. Siap. Demikian terima kasih banyak atas perhatian dan sampai jumpa lagi. Salam Imam Haryanto Insight. Oke, terima kasih Bang Imam.